Kamu kenapa? Fatan akan cari Kansa sampai ketemu. Mas Fatan. Sepulang dari rumah sakit, Veronica menawarkan makan pada Fatan. Awalnya Fatan menolak secara halus. Dia sedang tidak berselera untuk makan. Dok, dokter kenapa? Makanan saya nggak enak ya dok? Bu Linda memaksa Fatan untuk makan karena Fatan harus memiliki tenaga untuk mencari Kansa. Saya tiba-tiba kepikiran sama Kansa. Mendengar hal itu, Fatan pun setuju untuk makan bersama dengan mamanya dan juga Veronica. Fatan menghentikan makannya dan hanya memandangi ayam kecap buatan Veronica. Veronica bertanya kenapa masakannya tidak dimakan. Apakah mungkin masakan Veronica tidak enak? Fatan mengatakan bahwa ayam kecap mengingatkannya kepada Kansa. Kansa sangat tahu kalau Fatan menyukai ayam kecap dan Kansa selalu memasak untuknya. Veronica meminta maaf jika masakannya mengingatkan Fatan pada Kansa. Kansa mau izin Bu. Kansa menelpon Bu Rara dan bertanya di mana Oma Inggit dimakamkan. Bu Rara tidak mau memberitahu Kansa dan meminta Kansa untuk tidak mengusik hidupnya dan Funi lagi. Kansa kesal. Dia mengatakan bahwa dia adalah cucu kandung dari Oma Inggit. Kansa berhak mengetahui di mana omanya dimakamkan. Jika Bu Rara dan Funi tidak mau memberitahunya, Kansa akan tetap pergi ke Jakarta dan mencari tahu sendiri di mana Oma Inggit dimakamkan. Bu Rara khawatir kalau Kansa bertemu dengan Fatan. Dia pun akhirnya memberitahu Kansa kalau Oma Inggit dimakamkan di pemakaman Jeruk Purut. Ke Jakarta. Mau nyekar ke makam Oma boleh ya Bu? Kansa pun meminta izin pada Bu Anggun bahwa dia akan pergi ke Jakarta untuk berziarah ke makam Oma. Bu Anggun terkejut begitu mendengar kalau omanya Kansa telah meninggal dunia. Bu Anggun tidak akan membiarkan Kansa pergi ke Jakarta sendirian karena kondisi Kansa masih dalam keadaan berduka. Ya udah kalau gitu bareng sama Rangga ya. Bu Anggun menyuruh Rangga menemani Kansa. Bu Anggun juga berpesan agar Rangga membawa Kansa ke butik dan membelikannya baju ganti. Siap laksanakan ibu tercinta. Kamu di Jakarta. Selama ini Kansa memakai baju milik Aisyah. Kansa, jangan berani-berani lo datang. Siapa yang jangan berani-berani nyampe? Bu Rara dan Funi datang ke rumah Bu Linda untuk meminta Fatan menggantikan posisi Pak Aksan di rumah sakit Mitra Health. Fatan menolak karena dia merasa tidak memiliki kemampuan di bidang tersebut. Bu Linda dan Veronica membujuk Fatan untuk menerima tawaran dari Bu Rara karena kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Fatan akhirnya setuju. Setelah itu, Fatan menanyakan kondisi Oma Inggit pada Bu Rara dan Funi. Bu Rara mengarang cerita kalau Oma Inggit meninggal dunia setelah mendengar private jet yang ditumpangi oleh Fatan dan Kansa mengalami kecelakaan. Betapa sedihnya Fatan mendengar kabar duka itu. Dia pun mengajak semua orang untuk berziarah. Funi langsung setuju dan mengajak mereka segera berangkat. Kansa, kalau sampai Kansa ngelihat, pasti tuh Kansa langsung sadar. Ketika Fatan sedang berganti pakaian, Bu Rara marah-marah pada Funi. Bisa-bisanya Funi lupa bahwa Kansa juga akan datang untuk berziarah siang hari ini. Mereka semua menjadi panik. Funi dan Veronica mencari cara agar Fatan tidak sampai bertemu dengan Kansa. Nanti waktu dianterin ke pemakaman oma saya. Kansa dan Rangga sudah berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta untuk berziarah ke makam Oma Inggit. Kansa meminta pada Rangga untuk pulang saja setelah Kansa sampai di pemakaman. Mas Rangga kembali aja, nggak usah ditungguin. Kansa tuh lupa. Kansa akan kembali ke rumah Bu Anggun dengan naik taksi. Rangga menolak permintaan Kansa. Rangga harus menjalankan amanah dari ibunya untuk mengantarkan Kansa ke butik setelah mereka selesai berziarah. Ibu udah perintah saya harus ajak kamu ke butik dulu. Kansa mengerti kalau Rangga adalah anak yang begitu patuh pada perintah ibunya. Rangga tidak mungkin menuruti permintaannya untuk meninggalkan Kansa sendirian di Jakarta. Kalau Fatan tuh masih hidup. Kamu kenapa? Fatan akan cari Kansa. Sesampainya di pemakaman, Funi dan Veronica berusaha keras untuk mengalihkan perhatian Fatan agar tidak sampai bertemu dengan Kansa. Funi beralasan kalau dia ingin buang air ke toilet. Mereka semua pun masuk ke area pemakaman tanpa Funi. Kansa sampai ketemu. Mas. Padahal sebenarnya Funi sedang mengawasi area parkir karena dia takut Kansa akan datang. Benar saja dugaan Funi, tak lama kemudian Kansa datang bersama dengan Rangga. Funi panik dan berusaha untuk mencari cara agar perhatian Kansa teralihkan dan dia tidak buru-buru masuk ke area pemakaman. Fatan. Di sisi lain, Fatan seperti merasakan kehadiran Kansa. Dia terdiam dan merasa bahwa Kansa berada di dekatnya. Sayangnya semua orang terus-menerus mendoktrin Fatan dan mengatakan bahwa Kansa tidak mungkin berada di dekat Fatan.
Dan Kansa tertahan di tukang kembang karena Funi menyuruh tukang kembang untuk menahan Kansa dan Rangga. Kansa juga seperti merasakan kehadiran Fatan di sekitarnya. Kalau sampai Kansa ngeliat, pasti tuh Kansa langsung sadar kalau Fatan tuh masih hidup.